Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha wa ayyamat tasyriki ba'daha min a'zami sya'airillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, dani-dani para tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang dewek hormati muliakan, khususon akhinal aziz Ustadz Jumaili. Beliau ini kecil-kecil cabai rawit, bisa mengumpulkan jamaah begini banyak. Sak nyata doang buat tengok kita niki dek man sak gaib dah. Sak gaib sandek senggitan. To gendeng oleh dah. Atau di seluruh dunia karena ada kamera ini Ustaz Jumaili. Jadi sak nyata doang meni keluar tentang kaling sak gaib salik gedeng dimanapun berada. Maka dawak kita sami-sami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karing sekali dengan ucapan alhamdulillahi wasyukru lillah. Karena Allah sampun bepaice taufik kepada kita. Jadi taufik niki artinya kalau kita sudah berencana melakukan satu perbuatan baik, lalu Allah kasih kita kesempatan untuk melaksanakannya. Allah kasih kita situasi, kemungkinan untuk melaksanakannya. Iaran taufik ni lama ya kengaraan pengajian mau tekican sehat, tekican sempat, tekican cuaca yang cerah, itu namanya taufik. Karena tidak semua rencana baik kita Bapak Ibu hafizakumullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk dilaksanakan. Nah ini merang kayunan lema ajak lalu ngaji, kadang berkenalan kan cara penceramah lek opang bahasa misal sakit bijen dah misal borong dah tahu lomba selakian desungkan sebinian desungkan borong tahu lampa. Walaupun kita sudah berencana baik, ini artinya Allah tidak memberikan taufik. Bau ketampi atur tani dah. Alhamdulillah. Lagu ara anu Ustaz bahasa misal. Ada yang berencana melakukan perbuatan jahat, Allah kasih jalan juga. Iya, ada. Solah run sandan senun deh. Laun jak coba kinte di masjid bahasa. Maling seni. Tekican baik sempat si nenek gitu. Sepi dengan mau tahun baik. Samakah ini dengan taufik? Tentu berbeda. Berbeda. Lamun taufik niki rahmat kancil. Lagu sak baru nu berencana melakukan perbuatan buruk tapi Allah kasih juga dia jalan, yaitu para naran istidraj niku Bapak Ibu membaca kopang penyola-ola. Penyola-ola. Bahasa niki penyola-ola masih niki. Dari munaran penyola-ola janu sili kancen. Marak sidet yang sak sola-ola bijajari. Demene balak kayak di kelulun kayu. Entun enggak ma anak kebasan deui demelentun seolah-olah atasan lain atasan polak iaran penyola. Maka insya Allah kalau kita berencana melaksanakan pengajian lalu Allah kasih kita kesempatan, ini taufik yang disertai oleh rahmat. Itu yang patut kita syukuri Bapak Ibu hafizakumullah ya. Si candang kesempatan silaturahmi tumben tang ni jopok danda kerang tang jak liwat ten yang lagu tumben tang tama
Mau berbeja getah dah baru ke pusat tang nulek tang anu tang hampir tengah datang kerembong aneh de iron sebang rurung seni tulak tang malik tang untung dengan di telat nggih. Ini ki hadirin hadirat hafizakumullah. Yang kedua, solawat beserta salam. Tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dialah kekasih yang kita harapkan kelak syafaatnya di hari di mana semua orang resah karena huru-hara kiamat itu. Jadi tidak ada lain yang kita harapkan syafaat dari beliau itu. Sangka terajin-rajin bersolawat Bapak Ibu. Saya nggak lema cerita cerita Nabi dalam satu hadis yang panjang. Kumpul lema ali padang mahsyar no dah. Selapuan pada takut dah. Jangankan sida tiang yang manusia biasa. Kata Imam Ghazali, nabi-nabi dan rasul-rasul pun merasa gemetar hari itu. Takut menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala padahal mereka itu maksum semua. Wikan dekenen maksum. Semaman Tangerang maksum bahasa Indonesia. Anak Tangerang maksum. Maksum itu nara dosa nih. Ndek marah sida tiang sa. Luye pahala dosa tenda ndek sekedi. Padahal Nabi dan Rasul-Rasul itu maksum semua. Tapi mereka juga merasa takut menunggu keputusan pengadilan Sang Qadhi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Salema dah. Kumpul ke selaku lema. Berkelompok-kelompok saling boyak kerja batur. Aneh Ustaz Jumaili berbenten deni menikah takut tengkeh kalau boyak papu balok besaran Nabi Adam senuk baset. Yat kembe atunas senoh syafaat. Kumpul jamaah Pak Dandak misal lema dah. Pada lalu bergerundak boyak Nabi ada. Harapan kita karena beliau itu adalah nenek moyang kita. Nenek kakek segera nenek tolong menikah takut. Kan begitu. Jalan kita semua dan lama mahsyar itu Bapak Ibu. Parandarak sekejap jaga tang. Onek dah. Jadi ukuran kira-kira kalau dari zaman Nabi Adam ke kita ini insya Allah Ustaz Jumaili tidak lebih dari 30.000 tahun insya Allah usia manusia. Mahsyar itu 50.000 tahun lebih. Semenu konek si daya irup tu lema dah. Ngantih mun sa irup seneng. Arak lo dagang es apa dagang bakso tu lema. Darat dah. Mau panas benyang-benyang tu lema dah. Mau leger tenda. Ndek berpakaian endah dah. Tapi ada orang-orang yang diberikan perlindungan di bawah naungan Arasy ada itu nanti. 7 golongan orang laun terbahas diundang tapi balik ngeci lemah. Pero lalu nih Bu. Kumpul jalan kita cari Nabi Adam bedait kan Nabi Adam teh papah bedait. Nenek kaki kaji selapu papu balok tahun nunas Nabi ada dekaji yaran ama kaji selapu nih dekaji yaran mami kaji selapu nih papu balok kaji selapu si denunas sila jok Allah taala Nabi Adam supaya engkau diberikan izin memberikan kami syafaat menuntat nunas erata. Nabi Adam menjawab apa? Oh, gamak beng, bayi balok ke selapu bahasa. Aku doang ngening ketakut. Masih hirap salah ya Allah Taala kejangkit pesugun nele surga. Ndek naku tahu siapa dia tadi. Ndek naku tahu nikune. Ndek naku tahu dia denda bahasa. Nah nih coba tolai nele Nabi Ibrahim jak lain itu daripada tunas bahasa.
lagi kita. Jauh, munek marah pok dandak jog jelojo janur rapet dah. Jalan kita berlama-lama. Temu kita dengan Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Nunas tetu malik. Nabi jawaban Nabi Ibrahim sama. Aku dang ketakut kini anak kebasan aku dang ketakut kini tati ndek aku tahun syafaat setia. Aneh tu lain pada parak nani Nabi Musa kalimullah malik tak bergerundak tu dan berkelompok-kelompok parak jok Nabi Musa matur tetu Nabi Musa malik ya Rasulullah wahai Rasulullah engkau adalah kalimullah. Sida tunas sila jek Allah Taala jadi satkican izin. Ican kaji pada ni syafaat. Takut lalu kaji ni Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Dan aku tahu dia tadi darah aku basin. Pergilah kalian kepada Isa Ruhullah. Tu je Isa lain nanti. Parak temali jok Nabi Isa. Menonton terjawab masih. Nah ni sida pada ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lain tunas le Nabi tu. Nabi akhir zaman, Nabi paling mulia. Salah satu kisah perjalanan orang-orang di padang mahsyar yang penuh kelelahan, kemalangan, kesengsaraan itu seperti itu. Mau parak tojok di sida. Sida Nabi jaya senah basen awak mulaku tahu dia aja sak berbeng syafaat. Maka beliau bersujud di bawah arasnya Allah memohon untuk dapat memberikan syafaat di pak sida tiang sak jari umat. Lagu ndek rajin bersolawat ya sulit syafaat mulana gitu. Maka diberikanlah kita pertolongan. Coba sida bayangan nanti. Di hari yang begitu malang mencekam penuh dengan penderitaan itu, yang setiap orang butuh pertolongan, setiap orang butuh perlindungan, berembe kesyukur, berembe kecemoh dengan yang diberikan perlindungan itu. Nani doang sida mun melet nginem dah. Melet gede nginem dah. Aroh-aroh itlabah melentang tonon tiang teman. Ada orang datang memberikan kita air, berembe kecemoh. Yat mate melek nginem nane, besarian tekican emas detai. Itulah. Mati kita ketakutan akan azab Allah itu besok. Lalu datang orang mulia memberikan kita pertolongan, berembe kesyukur. Maka macam-macam orang besok itu di padang mahsyar itu. Yang diberikan perlindungan, yang berikan sak tekican tau lampak kan Ka'bah jadi syafaat era para jamaah haji, orang-orang yang pernah tawaf di situ. Ada yang diberikan tunggangan besok dengan sak ngorban. Ini kebetulan wayan ini diberikan tunggangan di situ nanti di Yaumul Mahsyar itu. Angka sila tengiring mati-mati lihat di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbenten mati kan. Ya kita pelajari berbentat sak tepandi kayang si Rasulullah. Lagu di tengah berdait kan si Rasulullah tiang benda tangwah. Tapi kan kita diajarkan oleh para ulama. Si tiang ini murid-murid ulama. Siapa mereka? Warathatul. Ini dia gaya lalu mararun sahabat Nabi dan jauh diri dah. Kita ini murid ulama bahasa Gus Muafik gitu. Kita ini tetap murid ulama ya. Jangan bergaya marah sahabat Nabi ditah berdait ke Nabi si detian. Apa perilaku Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu kita terima dari para ulama. Guru-guru kita yang disebutkan tadi oleh Dinda Ustaz Jumaili itu ngaji lagi pada gurunya, gurunya kepada gurunya, terus kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan sanad keilmuan. Ya harus jelas nih sanadnya. Saya jasa nyurah dia misal bahasa anda. Oh murid nisi
Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Muhammad Thayyib. Muridnya dari Tuan Guru Al-Maghfurlah Tuan Guru Ishaq Muhammad Hafiz. Itu guru utama dia. Saya tahu ngaji lain gurun. Oh tersebutang baru Tuan Guru Haji Muhammad Thayyib satu mantang. Saya gurun si beliau Syekh Abdullah bin Faqih bin Syahad yang ada di Peringgabayi. Saya guru ni Syekh Saleh Palembang. Le Palembang saya terus dia datang Mekah, dia datang Rasulullah. Itu namanya sanad keilmuan. Siapa gurunya? Al-Maghfurlah Tuan Guru Ishaq Hafiz itu. Oh beliau muridnya Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya. Beliau murid siapa? Muridnya Kiai Soleh Darat. Muridnya siapa lagi? Terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidat yang ini nanti meneruskan ilmu para ulama. Det kebani berijtihad mesanya ni mana ada kemampuan dan cerita basen ulama. Ni kan tak tengiring nggih. Nah, sehingga harus kita bacakan Fatihah beliau-beliau itu dari jalur ijazah penaon salah kena samut terima niki dah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi itulah katur tanjung di sini Nabi, karena syariat yang beliau bawalah, karena Islam dan keimanan yang beliau bawa itulah sehingga semua urusan kita menjadi baik. Jadi syaratnya itu keimanan. Jadi lamun toh beriman non Bapak Ibu hafizakumullah, apapun urusan kita jadi baik sudah. Saya nggak kertu as mah ketegan tinggi. Jadi iman itulah yang paling perlu. Nah ini lamun tidak beriman, bagaimanapun dermawannya kita, bagaimanapun baiknya kita, dan dihitung lemak oleh akhirat. Karena sautama denara apa itu keimanan. Jadi karena keimanan itu semua urusan kita menjadi baik. Kita mau dikasih kebahagiaan, mentesyukur, sholah jarin. Kita mau dikasih kesengsaraan, kemalangan oleh Allah, mentesabar, sholah jarin. Sampai Rasulullah itu dalam satu hadis mengungkapkan semacam bengak bermenuatur tanggi ketakjubannya. Apa sabda beliau? Ajaban li amril mu'min. Mulen tetu-tetu mengherankan, menakjubkan persoalan-persoalan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, selaku urusan musolah doang jerid. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dek nak tebing selain tipak dengan sa beriman. Yang mana itu? Ingkana lamun tekican urusan kesenangan. In asobat husarro, lamun tekican senang, kelonggaran, kemudahan apa saja. Syakaro, mereka bersyukur. Fakana khairullah, maka itu jadi bagus itu. Senang, syukur, bagus sudah, barokah itu. Semenunya juga sebaliknya. Wa in asobat hudarra, muntekican kesusahan, kesulitan, sobaro, mu sabar. Ndek ngurung-ngurungun, ndek berjanjam-janjam. Kican musibah. Aku doang ngaran. Si dempeng kaji doang si dempeng penderitaan ngarannya Allah dengan jak senang berjanjam munin teparan nunggi. Dia sabar, diam. Tidak curhat di medsos dan biasa nih ibu-ibu sakiranya berbeda curigaan selakian lalu midang balik malik tuh nyempat di medsos. Itu kan perilaku tidak sabar itu. Apalagi daerah-daerah ini mulai putus cinta, patah hati, terus ribut itu namanya tidak sabar. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Mun tekican kesulitan, penderitaan, dia bersabar dan itu bagus juga. Semuanya menjadi bagus. Penyusah nun Bapak Ibu hafizakumullah gugurang dosa.
kesusahan, penyakit itu menggugurkan dosa. Adat searak ngeluh makin bertekican susah. Dinarak si tiang nih yang bebas dari persoalan. Dunia tahu mau kecil, mau besar, mau berat, mau ringan, pasti narak doang masalah tinggi. Tapi yakinlah kalau kita sudah jadi orang yang beriman, semua itu tidak sia-sia. Petaik derajat atau hapus dosa. Jadi mun beriman jak menu. Ini sopok waktu layak dan ara teruna. Ara dengan bajang parek jok di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi, demen sampai to Arab di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau nangis teruna nih ta. Nangis ya. Kira-kira menilah bahasa jamak-jamak kang bahasa nggih. Ya kamu apa ya tangis ya. Ya Rasulullah, benarkah besok di hari akhir itu ada pengadilan Allah, ada yaumul hisab, itu apa benar ya Rasulullah? Rasulullah kemudian ya segera akalan si Allah Ta'ala sih deh. Maka Rasulullah membacakan ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi makna perbuatan kita itu baik buruk sekecil apapun, walaupun sebesar biji dzarrah, biji sawi, tetap ngarekeng si nenek. Sere begodo nangis terunan nih. Sere beli sedang tangis. Kemeja kamu dia. Engkau kenapa wahai anak muda? Ya Rasulullah, ini bajang seni. Kulit dosa ya Rasulullah. Mulai mak yang berat ganti timbangan dosa kaji, sakaji takut sedih lalu kaji Allah. Rasulullah tersenyum melihat anak muda yang ketakutan dengan dosanya ini. Karena ini pertanda orang baik. Adik-adik, anak-anakku semua, muntuah ini takut si dosa kanden tersolah. Nani kandek, sering mendosa, sering kelelit. Dari irap. Dia takut si dosa. Ini lagu munah takut dengan si dosa, tandanya masih ada keimanan di dalam dirinya. Gih, bulan puasa ngudut-ngudut li sedirurung kita dengan puasa. Ini sudah tidak takut sama dosa namanya. Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, bajang basen, dek wahai girang sakit-sakit berat-berat, meran ya Rasulullah, sampun. Wahai mau masalah-masalah dunia berat, gatin dek bau saya pikiran, seolah-olah tidak ada jalan keluar persoalanmu itu, pernahkah? Meran ya Rasulullah, sering saya hadapi persoalan yang berat-berat. Senyum Rasulullah, ada menu tenang ke anak kok mencari tite, tenang ke gugur dosa nemone sabar. Itu hikmah dibalik penderitaan. Kenapa bisa demikian? Karena kita orang-orang yang beriman. Arang jaga sak nunas nani ibu-ibu. Ya Allah hican kaji masalah. Dan sak gugur dosa. Arak badi nunas marak bener. Enggak usah. Tapi kalaupun datang itu persoalan, nyereng bersabar. Persoalan di dunia ini kan banyak sekali. Tekican si dari rezeki sak luwe, dari sisi harta ya. Lagu tekican bijajari sak den narak nu belen dengah. Macel ngorayang. Itu juga ujian.